Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya IKT Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kali ini saya Istin Rahaja Ramli, angkatan 2020. Dan pada saat ini, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kesetaraan gender. Oke, isu gender ini selalu menarik untuk kita perbincangkan karena setiap tahunnya selalu ada dan selalu mencuat. Dan meskipun dalam berbagai macam kasus yang berbeda, akan tetapi basicnya atau akarnya adalah gender. Nah, untuk mengawali pembahasan pada hari ini, let's we start from why. Kenapa sih kita harus membahas mengenai isu-isu kesetaraan gender? Padahal kalau kita lihat di era sekarang ini, yang se-open ini, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu udah sama. Hak-hak atau asas pendidikan, akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan itu sama. Banyak yang sudah kita jumpai perempuan-perempuan di luar sana itu menjadi pemimpin, menjadi CEO, dan dia sukses dalam menjalankan usahanya dan sukses dalam bidangnya. Dan kenapa isu gender ini selalu diangkat atau dibicarakan atau dipertanyakan? Nah, pertanyaan selalu muncul di kalangan mahasiswa, terutama juga saya, dan saya mencari jawabannya itu biasa di YouTube. Kebetulan jawabannya dipertanyakan juga dari mahasiswa UII menanyakan kepada dosennya, dan dosennya menjawab adalah belum semua kalangan itu aware sama isu kesetaraan gender ini. Realitanya banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang mana kita bicarakan mengenai ketimpangan gender, lazimnya adalah perempuan, baik itu kekerasan fisik, bersifat psikis, ataupun bersifat seksual dan lain-lain. Nah, akar dari problematika sosial mengenai kekerasan terhadap perempuan itu tidak terlepas dari adanya ketimpangan gender. Dapat kita simpulkan bahwa tidak semua apa yang menurut kita baik di lingkungan kita, menurut orang lain di kondisi mereka itu baik. Berangkat dari pembahasan tersebut, kita akan membahas tentang kesetaraan gender dalam perspektif Al-Quran. Kesetaraan gender dalam Islam, sebenarnya gender itu apa sih? Dalam Islam, isu kesetaraan gender ini dibahas dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Secara tekstual, ayat ini membahas tentang antara laki-laki dan perempuan itu diciptakan agar supaya saling mengenal
Dan perbedaan yang mendasari antara manusia itu adalah dilihat dari pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat disimpulkan dari ayat ini bahwa perbedaan yang harus digarisbawahi antara manusia itu adalah ketakwaan, terletak dari ketakwaan. Nah, sebenarnya gender itu apa sih? Apakah gender itu perempuan? Apakah gender itu jenis kelamin? Kalau kita lihat dari berbagai sumber, gender itu adalah pembeda tanggung jawab, pembedaan tugas, tanggung jawab, peran, fungsi, norma antara laki-laki dan perempuan, hasil dari konstruksi budaya. Jadi gender ini adalah buatan manusia, dialah bukan kontrak. Apakah gender dan jenis kelamin itu sama? Tentu berbeda. Jenis kelamin atau seks itu hal-hal perbedaan yang bersifat biologis, yang perbedaannya itu sangatlah mutlak. Lalu bagaimana pandangan Islam menanggapi isu-isu kesetaraan gender ini? Nah, Islam sebagai agama yang komprehensif, Islam itu mengatur segala aspek kehidupan manusia, dan isu gender equality atau kesetaraan gender ini adalah salah satu universal value yang dimiliki oleh Islam. Universal value itu apa? Universal value itu adalah nilai-nilai yang harus ada, tidak memandang waktu maupun tempat. Itu universal value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Relianti Mona, mahasiswa Ilmu Quran dan Tafsir semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berkaitan tentang kesetaraan gender. Dalam hal ini saya akan membahas tentang prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran. Ada beberapa prinsip dalam Al-Quran itu, antara lain yang pertama, laki-laki dan perempuan itu sama-sama sebagai hamba, sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah, dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepadaku. Dalam prinsip pertama ini, semua laki-laki dan perempuan itu semua sama, adalah hamba Allah. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Itu terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 165. Wa huwallazi ja'ala lakum khala'ifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain dengan beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang
dan perempuan. Baik, yang ketiga itu tentang laki-laki dan perempuan menerima perjanjian atau menerima amanah. Menerima amanah sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap keesaan Tuhan. Kemudian prinsip yang keempat itu laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.